Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Sandras Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau share tentang cara mendapatkan dan mempertahankan atensi audiens ya, atau perhatian audiens. Jadi ini salah satu pertanyaan tentang public speaking yang masuk di question box di Insta Story dari akun @selfdevpodcast ya. Jadi kita sempat bikin satu buah question box kayak gitu. Pertanyaan yang mau dibahas di podcast apa aja. Dan salah satunya adalah pertanyaan gimana caranya untuk mendapatkan dan mempertahankan atensi audiens. Nah ini mungkin buat teman-teman yang mungkin pernah presentasi terus tapi kok tidak diperhatikan sama audiens, terus akhirnya pesannya nggak nyampe, atau kita sendiri yang jadi merasa tidak semangat presentasi karena pesertanya itu kayak ngobrol sendiri. Nah gimana caranya untuk bisa mereka memperhatikan Anda, memperhatikan kamu? Kita akan bahas di episode kali ini gitu. Dan mungkin sebelum saya bahas how to-nya, saya mau bahas dulu why-nya. Kenapa hal ini itu penting kayak gitu. Karena gini teman-teman, kalau kita tidak berhasil mendapatkan atensi audiens, itu kita akan kesulitan untuk memberikan pesan yang mau kita sampaikan ya. Jadi misalnya kamu udah punya konten yang sangat bagus banget untuk audiensmu, yang bisa mengubah hidup mereka mungkin gitu ya, tapi mereka nggak memperhatikan kamu, kan itu jadi sayang gitu, percuma gitu. Materinya bagus tetapi mereka nggak memperhatikan. Maka dari itu setahu saya kalau misalnya di ilmu radio ataupun koran gitu ya, di media-media lah, itu 80% waktu kita itu seringkali banyak dihabiskan untuk menentukan ataupun memilih headline apa yang mau kita berikan ataupun judulnya gitu ya. Misalnya kayak YouTube ya berarti judulnya, thumbnailnya gitu. Kalau koran ya headline-nya, kalau podcast ya judulnya. Karena sebagus apapun kontennya, kalau headline yang nggak menarik, orang nggak akan mengkonsumsi konten tersebut gitu. Dan apalagi di era zaman sekarang itu banyak orang yang mungkin mengalami kesulitan untuk memberikan ataupun memperhatikan sesuatu gitu. Biasanya disebut attention deficit disorder. Orang yang sulit fokus, orang yang sulit memberikan atensi pada sesuatu. Dan hal itu seringkali muncul juga karena di era informasi ini orang sangat mudah banget gitu. Misalnya contoh, let's say kamu nonton YouTube. Kalau kamu nonton YouTube, kamu bosan terhadap satu video yang kamu tonton, apa yang akan kamu lakukan? Pasti akan langsung pindah ke video lainnya gitu. Ya, jadi kita sangat mudah berpindah-pindah gitu. Dan apalagi kalau kita nonton misalnya Instagram Reels atau TikTok, itu kan kita seperti diberikan konten-konten yang menarik dengan begitu cepat. Saya rasa membuat kita juga jadi sulit untuk fokus dalam jangka panjang, karena kita dalam waktu yang cepat kita langsung disuguhkan berbagai macam konten, dan juga kalau kita bosan ya kita tinggal swipe aja untuk mengganti konten tersebut. Jadi zaman sekarang memang sulit untuk mempertahankan atensi audiens dan mendapatkan atensi mereka. Maka dari itu kita harus tahu ataupun punya ilmu caranya gimana biar apa yang kita mau sampaikan itu mereka bisa memberikan atensi atau perhatian, dan akhirnya pesan yang mau kita sampaikan itu bisa masuk di audiens kita ya. Nah, sebelum saya share caranya, buat kamu yang mau lebih jago public speaking dan mau lebih lancar public speaking meskipun kamu pemula, kamu bisa join dalam free webinar Public Speaking Hacks yang akan diadakan beberapa hari lagi ya, di tanggal 3 Maret ya, di hari Minggu 3 Maret 2024 dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kamu bisa belajar di sana, kamu akan mengetahui rahasia yang pertama, gimana cara mengubah rasa grogi jadi berani, lalu gimana cara latihan public speaking yang efektif yang
bikin kamu nggak ngeblank ketika presentasi. Dan yang ketiga, gimana bisa memahami dan mengenal audiensmu dan bisa menghandle audiensmu dengan baik kayak gitu. Jadi kamu nggak perlu takut sama mereka. Kamu bisa pelajari 3 secret itu di webinar Public Speaking Hacks. Kamu bisa daftar sekarang juga. Silakan masuk ke selfdev.id/webinar ya. Kamu bisa tulis selfdev.id ya /webinar ya, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk daftar ya. Daftar sekarang juga karena yang daftar udah lumayan banyak banget, udah lebih dari 1.000 orang yang daftar. Jadi kita akan belajar tentang public speaking bareng-bareng. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Oke? Jadi gimana sih caranya kita bisa mendapatkan atensi audiens gitu? Jadi memang ada satu prinsip yang waktu itu saya pelajari dari Panji Pragiwaksono ya, salah satu stand up comedian besar di Indonesia, dan juga dulunya dia juga berangkat dari menjadi seorang penyiar radio gitu. Dan waktu itu saya ikut training dari beliau, dan salah satu prinsip yang beliau share, kita harus membuat opening itu yang ngehook ya, yang ngehook. Hook itu apa ya? Hook itu kan kayak pancingan gitu ya, pancingan. Jadi ibaratnya kita mancing ikan tuh kita bisa ngehook ikannya gitu. Dan sama juga dalam membuat sebuah opening yang kita berikan itu harus membuat audiens tuh kayak jadi memperhatikan kita. Perhatikan kita sampai akhirnya dia mendengarkan presentasi kita sampai selesai. Nah, terus gimana caranya membuat opening yang ngehook itu? Sebenarnya di online course Public Speaking Mastery saya udah share berbagai macam cara opening yang bisa ngehook. Tapi mungkin saya akan bahas 1 atau 2 di episode kali ini gitu. Favorit saya itu adalah opening dengan memberikan pertanyaan gitu. Dengan memberikan pertanyaan. Jadi kayak misalnya waktu itu saya di minggu lalu memberikan training gitu untuk salah satu divisi di kantor saya. Terus di awal saya memberikan pertanyaan, siapa yang di sini mau sedikit lebih sukses dan produktif gitu. Nah dari situ mereka mulai ngehook, wih apaan nih gitu. Terus ada yang angkat tangan, ada yang nggak angkat tangan, ada yang bilang nggak mau kalau sedikit. Nah kayak gitu. Jadi dari situ mulai akhirnya mengalir topiknya sampai akhir. Jadi kita bisa nih memberikan pertanyaan, karena pertanyaan itu cukup powerful. Karena kalau kita memberikan pertanyaan, orang itu di otaknya itu sudah akan muncul pertanyaan yang kita berikan, dan dia akan mendengarkan kita sampai akhir karena dia mau menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut di presentasi kita. Ya, jadi kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka curious ataupun penasaran untuk belajar lebih lanjut kayak gitu. Ya. Misalnya juga siapa yang di sini mau lebih sehat gitu. Siapa yang di sini merasa kesulitan untuk menjaga kesehatannya. Nah, misalnya gitu. Jadi di awal pertanyaan itu adalah hal yang paling simpel dan efektif menurut saya dalam membuat opening gitu. Terus satu lagi tips yang mau saya berikan adalah kita harus bisa menjawab satu yang namanya singkatannya adalah WIIFM. Ini belakangnya FM bukan berarti radio gitu ya, tapi ini adalah sebuah singkatan dari what is it for me ya. Atau lebih mudahnya adalah apa manfaatnya buat saya gitu. Jadi sebelum kita share gimana caranya melakukan sesuatu gitu. Misalnya kamu mau share tentang gimana cara dapat beasiswa. Terus kamu langsung ngasih tahu kayak step by stepnya seperti apa. Orang cenderung nggak akan dengerin gitu. Ya mungkin ada yang dengerin, tapi mostly mungkin nggak mendengarkan. Kenapa? Karena di awal nggak ada hooknya nih, nggak menjawab what is it for me-nya. Jadi sebelum kita menjelaskan how, kita harus menjelaskan why-nya dulu. Kenapa misalnya dapat beasiswa itu penting. Why gitu ya. Misalnya bisa meringankan beban orang tua secara kos.
kamu akan dapat misalnya uang saku tambahan apa segala macam. Ketika orang sudah tahu apa why-nya, kenapa itu penting buat dia akan cenderung mendengarkan ya. Jadi di awal kamu juga bisa share kayak apa benefit-benefitnya kalau mereka mendengarkan kamu. Nah, kalau itu kamu bisa menjelaskan dan itu penting buat mereka, pasti mereka akan dengerin kamu kayak gitu. Misalnya kamu mau share tentang gimana tips belajar, cara belajar. Kalau misalnya langsung ngasih tahu caranya, ya pasti orang mungkin tidak langsung mendengarkan gitu. Tapi kalau di awal kamu menjelaskan pentingnya belajar, cara belajar itu gimana, terus apa sih kesalahan-kesalahan kita ketika kita belajar, terus misalnya kamu kasih story juga, banyak orang yang akhirnya misalnya nggak lulus atau nggak naik kelas gitu karena salah cara belajar, akhirnya harus remedial dan lain-lain. Tapi kalau kita bisa tahu dan mampu belajar dengan efektif, akhirnya kita bisa lebih cepat lulus. Belajarnya tidak perlu ngoyo, tapi yang masuk ke otak kita lebih banyak. Nah, itu akan membuat orang tertarik untuk mendengarkan. Nah, setelah orang tahu kenapanya, baru kamu masuk ke caranya seperti apa. Nah, itu ketika kamu bisa menggrab atensi mereka seperti itu, akan jauh lebih mudah untuk mempertahankannya. Karena ketika mempertahankan itu, kamu sebenarnya tinggal deliver apa yang kamu janjikan di depan. Ya, jadi ada promise di sana, terus kamu deliver. Ya, kamu harus make sure apa yang kamu deliver sesuai dengan janjimu gitu kan. Karena agar audiens bisa puas dan sesuai ekspektasi. Kalau misalnya ternyata cuma sekedar clickbait atau hanya untuk mancing aja, ya akhirnya mereka kecewa dan gak mau dengerin. Tapi kalau ternyata sesuai, ya mereka cukup puas. Tapi kalau kamu ternyata memberikan lebih dari yang diharapkan, dia bisa jadi sangat-sangat puas gitu dan senang mendengarkan kamu ketika kamu berbicara ya. Dan mungkin sebelum saya tutup, untuk mempertahankan ada satu tips lagi atau ada satu hal lagi yang perlu kamu pelajari ya. Ini juga saya share juga sih di Orange Course Public Speaking Mastery, yaitu adalah kamu harus belajar juga tentang storytelling ya. Bagaimana cara untuk bercerita, karena orang itu suka diceritain, orang itu suka di kayak dongengin gitulah ya, suka diceritain. Karena ketika kita bercerita, dia itu seperti masuk ke dalam sebuah dunia baru dan melihat sesuatu yang baru dan mendapatkan inspirasi dan lain-lainnya gitu. Jadi kekuatan cerita itu sangat-sangat powerful. Dan juga dengan sebuah cerita kita bisa memberikan sebuah pesan, kita bisa memasukkan pesan ke orang lain dengan cara yang sangat-sangat halus. Jadi kita nggak perlu ngasih tahu bahwa oh kamu harus gigih gitu, enggak. Tapi kita kasih cerita. Misalnya ada balapan lari antara kura-kura sama kancil. Kancil udah sampai depan tapi dia meremehkan kura-kura dan akhirnya dia tidur. Lalu akhirnya kura-kura tadi tetap berjalan, tetap terus gigih, tetap terus optimis sampai akhirnya dia menang. Dan itu adalah satu yang namanya kegigihan yang kita perlukan untuk sukses. Nah, itu contoh cerita yang saya percepat juga tentunya ya untuk di episode ini. Tapi pada intinya adalah kalau kamu menguasai kemampuan bercerita, kamu akan lebih mudah untuk presentasi dan juga yang pasti kamu akan lebih jago, lebih bisa untuk mempengaruhi orang lain. Oke, bahkan even di kitab suci pun, di kitab suci apapun gitu ya, itu kan juga semuanya hampir mostly memberikan ataupun menjelaskan sebuah konsep dengan cerita gitu. Jadi penting banget untuk kita bisa menguasai kemampuan ini untuk kita bisa public speaking dan bisa influence others ataupun mempengaruhi orang lain ya. Oke, mungkin itu dulu ya episode kali ini. Nanti di episode selanjutnya saya akan bahas lagi ya pertanyaan tentang public speaking, yaitu tentang bagaimana cara penyampaian yang benar dalam public speaking gitu. Nah, nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Dan buat kamu yang mau lebih jago public speaking, saya mau remind sekali lagi, jangan lupa
join dalam webinar Public Speaking Hacks yang diadakan di tanggal 3 Maret 2024 dari jam 7 sampai jam 8 malam. Daftar sekarang juga, silakan masuk ke selfdev.id/webinar, selfdev.id/webinar, atau klik link yang ada di deskripsi. Ini udah 1000-an lebih ya, 1200-an lebih yang daftar. Jadi kamu bisa daftar juga. Kita belajar bareng, kita improve bareng, kita punya kemampuan public speaking yang sangat penting dan bisa mengubah kehidupan kita dan karir kita jauh lebih dahsyat. Oke, mungkin itu dulu sharing kali ini. Tungguin episode selanjutnya. Jangan lupa daftar webinarnya. Sampai ketemu di webinar ya. Jangan lupa klik link di deskripsi untuk daftar webinar. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu, kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning because life never stop teaching.